teman-teman, subscriber setia channel spesial horor dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @mistinim yang berjudul Jiwa Dalam Sungai. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Bagaimana mungkin aku bisa menerima dengan lapang dada sebuah kejadian tidak terduga kusaksikan dengan kedua mata. Andai waktu bisa kuputar kembali, mungkin itu tidak akan terjadi. Percaya atau tidak, ini sebuah kisah nyata yang sempat menyayat hati beberapa sahabat beserta keluarganya. Entah mengapa, aku masih tidak mengerti jika nasib naas datang pada kami saat itu juga. Kala itu, sekitar tahun 2004, seingatku, aku masih duduk di bangku SMA, tepatnya kelas akhir di tahun itu. Di sekolah, aku punya 4 orang teman, 2 wanita dan 2 lagi lelaki. Kami mulai berteman saat duduk di bangku kelas 2. Alasan kami bisa berteman akrab juga lucu ceritanya. Berawal dari kami yang selalu berpapasan saat cabut dari sekolah. Sampai akhirnya, kami menjadi begitu akrab setelahnya. Oh iya, keempat temanku ini, Yani, Windy, Joko, dan Tohib. Pertemanan kami terbilang sangat erat. Tidak jarang juga kami berkumpul atau bahkan menginap bersama ketika aku diusir dari rumah. Joko selalu membuka pintu, mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya, yang dimana dia ini orang yang cukup berada di antara kami. Sehari-hari kami melakukan aktivitas bersama, mulai dari berangkat sekolah, mengerjakan tugas, bahkan dihukum guru juga bersamaan. Tidak heran, pasalnya dulu kami sangat nakal. Selain suka cabut sekolah, kami juga sering terlambat karena harus mampir ke pasar, walau hanya sekedar melihat-lihat barang antik yang dijual di loakan. Mulai dari sana, kami merasa memiliki kesamaan, dan 2 orang di antara kami juga mulai menjalin hubungan asmara, Joko dan Windy. Aku akui, mereka pasangan yang cukup membuat kami iri sebenarnya. Meski keduanya sama-sama nakal, tapi entah mengapa, sejak menjalin hubungan, mereka jadi murid rajin mendadak, jarang telat, dan bahkan sudah tidak pernah cabut dengan kami. Hanya sisa aku dan kedua temanku yang nakalnya tidak kunjung usai. Tapi bagiku ini adalah masa muda, di mana aku harus menghabiskan kenakalan di SMA. Beberapa cerita kenakalan kamilah yang menjadi kenangan paling berkesan, bahkan tidak habis jika diceritakan dari tahun ke tahun. Lucu rasanya. Namun pertemanan yang kuharap langgeng, sialnya harus berakhir begitu saja ketika Tuhan berkehendak lain kepada kami, jauh dari harapan yang ada dalam hati. Saat itu, warga di desaku masih gemar pergi ke sungai. Tujuannya macam-macam. Ada yang memancing, ada yang mandi, bahkan ada juga yang mencuci. Sungai itu menjadi sumber air satu-satunya saat kekeringan. Airnya masih bersih sehingga bisa kami manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap sore, sungai itu selalu ramai oleh canda tawa anak kecil yang bermain di sana, celotehan bapak-bapak yang sedang memancing, atau juga suara ramai ibu-ibu yang sedang asik mengobrol, turut membungkam kesunyian di dalam hutan. Aku akui, sungai itu memang bagus tempatnya. Selain aliran air yang bersih, di sana juga menyajikan pemandangan hutan yang indah dan asri. Tidak jarang pula, beberapa anak muda seusiaku pergi ke sana untuk sekedar berfoto
Meski saat itu hanya bisa berfoto dengan HP jadul, sehingga gambar yang dihasilkan juga kadang tidak begitu jelas. Namun, itu cukup membuat kami senang saat bisa pergi bersama dan mengabadikan momen yang jarang terulang. Saat itu juga libur sekolah. Kami merencanakan untuk membuang penat pikiran dengan berkunjung ke sungai. Kukatakan pada mereka bahwa sungai itu sangat indah. Kalau ingin berenang pun airnya sangat segar. Mendengar pernyataanku, mereka pun setuju dengan rencana tersebut. Namun, sangat disayangkan, rencana itu adalah hal yang paling kusesali selama hidupku. Hari sebelum aku memutuskan untuk pergi ke sungai, aku sempat bertengkar dengan orang tuaku karena tidak mengizinkan pergi ke sana. Alasannya klasik, untuk remaja seusiaku dan aku juga sudah muak mendengar hal itu. Jangan pergi ke sana, aliran airnya besar, kamu bisa hanyut kalau pergi ke sana, ucap ibuku saat aku mengutarakan niatku. Dari nadanya saja sudah bisa ditebak jika ibu tidak setuju dengan tujuanku pergi ke sungai itu. Sungai itu tempat membuang mayat ya, nak, bahaya. Ini saatnya Onggo Inggi mencari mangsa, ucap ibuku lagi ketika aku makin melipat wajah di hadapannya. Emosiku tidak terbendung. Usiaku yang masih labil juga mendukung aku untuk semakin memberontak. Apa sih bu? Aku tidak percaya. Tidak ada demit yang ibu bilang, apalagi mayit. Emosiku meninggi. Ku banting beberapa barang sambil menggerutu semauku di depan ibu. Aku tidak percaya dengan mitos Onggo Inggi di desaku. Mereka bilang itu adalah demit yang senang menarik orang yang sedang bermain dalam sungai. Begitu klasik alasannya. Tanpa bukti, aku makin tidak percaya. Namun, cerita tentang mayat itu memang benar adanya. Beberapa tahun sebelumnya desaku gempar karena ada penemuan mayat wanita yang nyaris tidak dikenal, dibuang dan hanyut ke pinggir sungai. Sudah jelas, kami dibuat heboh. Pasalnya baru ini ada mayat yang ditemukan mengambang tidak berbusana dibuang begitu saja. Tanpa identitas dan tanpa tanda. Hanya ada beberapa luka membiru. Polisi yang menanganinya mengatakan bahwa luka yang didapat karena mayat tersebut hanyut beberapa hari di sungai, hingga akhirnya terdampar. Tidak ada identitas yang menguatkan, sehingga penyelidikan tidak membuahkan hasil apapun. Kasus itu pun kian hari dilupakan. Tetapi tidak dengan mitos Onggo Inggi yang masih beredar. Kami masih percaya bahwa demit itu menguasai sungai saat alirannya deras. Beberapa warga yang kerap menjadi korban dikaitkan dengan mitos yang beredar. Akan tetapi, aku tidak sepenuhnya percaya dengan mitos tersebut. Terlebih, tidak ada bukti yang kuat. Beberapa korban hanyut, menurutku bukan karena ulah demit yang dikatakan, tapi karena aliran air yang begitu deras sehingga kaki tidak bisa menopang berat tubuh yang terhempas derasnya air sungai. Aku tidak mau tahu. Saat itu juga rencanaku harus berjalan lancar. Beberapa nasihat serta sumpah serapah dari ibuku aku abaikan. Tidak peduli itu pantangan. Keesokan harinya, kami pun berangkat dengan 2 sepeda motor yang masing-masing dikendarai olehku dan Tohib. Kami berangkat sekitar pukul 14. Sengaja berangkat menjelang sore karena kami ingin menikmati senja di sana juga. Sebenarnya, perjalanan dengan motor tidak terlalu jauh. Hanya saja tidak ada akses untuk masuk ke sungainya, sehingga kami perlu memakan banyak waktu untuk tiba ke tempat itu. Namun, tidak menjadi masalah bagi kami. Rasa senang tiada tara. Senyum kami mengembang seketika. Kulihat wajah bahagia berseri dari keempat temanku membuat aku semakin yakin dengan niat kami pergi ke sana. Terlebih, ketika mereka mulai memuji tempat itu, senang rasanya seakan aku menemukan ide paling menarik sepanjang masa. Pasti
bakal asik main di sungai sambil berfoto, pikirku seketika. Langkah kami semakin dekat. Sebentar lagi akan tiba ke sana. Beberapa pasang mata langsung menoleh ke sekitaran, memandang pepohonan indah tinggi menjulang. Sepasang telinga pun turut dibuka lebar mendengarkan gemericik air yang semakin terdengar, menyambut kedatangan kami. "Nanti kalau sudah sampai, pokoknya harus berenang," ucap Tohib. Kami pun membalas anggukan dengan mantap. Tentu saja kami setuju. Sangat disayangkan kalau sudah pergi ke sana tapi tidak berenang. "Joko, bawa kamera kan? Kan kita mau foto juga katanya." Yani turut membuka suara memastikan Joko membawa kameranya. "Bawa, ini sama Windy kameranya," jawab Joko. Kami langsung bersorak mendengarnya. Bagi kami ini adalah waktu yang tepat untuk mengabadikan momen yang tidak tentu bisa diulang lagi. Terlebih, ini tahun terakhir kami di sekolah, dan nantinya ketika lulus kami akan berpencar. Entah karena urusan keluarga, pekerjaan, atau bahkan pendidikan. Hal itu tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kami. Belum lama pertemanan ini terjalin, tapi harus terpisah karena kepentingan pribadi. Akan semakin sulit bagi kami untuk bertemu walau sekedar melepas rindu. "Capek? Istirahat dulu di sini, sekalian foto-foto." Tohib yang tampak kewalahan itu pun pada akhirnya terduduk di tengah perjalanan. Aku memaklumi hal itu. Kuakui jalan untuk menuju ke sungai cukup sulit dan licin. Butuh kehati-hatian saat berjalan agar tidak terpeleset karena jalannya tertimbun oleh lumut. Tapi bagiku, berjalan sejauh ini dengan medan yang sulit sangat mudah kulakukan. Sebab sehari-harinya juga aku harus mengambil air dari sungai untuk dibawa pulang ke rumah. "Ya sudah, duduk dulu di sini." Aku segera menepi, mendudukkan diri di bebatuan yang terletak sepanjang jalan. Sambil beristirahat, kami juga mengabadikan momen dengan mengambil beberapa gambar yang nantinya hendak kami cetak sebagai kenangan. Seperti yang aku bilang di awal tadi, Joko adalah orang yang cukup berada di antara kami. Kamera yang dibawanya saja Olympus C70 yang terbilang mahal di tahun itu. Bahkan, hanya orang berada saja yang mampu membelinya saat itu. Ketika gambar itu diambil, mataku terkesima melihatnya. Itu gambar yang cukup bagus untuk dicetak. Harapanku merekah seketika. Melihat keempat temanku yang senang juga, aku segera beranjak. Rasa pegal yang sedari hadir langsung hilang tergantikan oleh semangat yang membara. Aku tidak sabar, ingin berendam di dalam sungai yang segar airnya. "Sudah, ayo jalan lagi, keburu sore ini," titahku pada mereka yang tengah asik memindah-mindah tombol kamera untuk melihat foto mereka. Wajah Yani terdongak menatapku, matanya berbinar indah. Cukup membuatku terkagum ketika aku menatap dalam kedua mata gadis itu. Aku tidak berbohong. Jika Yani memang sangat cantik di antara beberapa teman yang sering dijodohkan denganku. "Ayo," Yani beranjak sambil menarik tangan Windy yang masih asik bercanda dengan Joko. Sudah aku bilang, kami iri dengan hubungan mereka, sampai memikirkan berbagai cara untuk memisahkan keduanya. Bukan bermaksud ingin mereka putus hubungan. Hanya saja kami ingin keduanya memiliki waktu ketika kita ingin berkumpul lagi seperti biasa. Kami mulai melanjutkan perjalanan lagi. Sekitar 400 meter lagi sampai. Dari kejauhan saja, sudah bisa terlihat air yang terjun deras ke sungai. Itu nampak indah di mata kami. Tidak sabar rasanya ingin segera tiba. Sambil berjalan, Yani dan Windy segera mengecek barang bawaan yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Beberapa jajanan dan mie instan kami bawa untuk disantap ketika sampai di sana. Bukankah nikmat
Ketika selesai berendam langsung menyantap mie instan yang masih hangat. Langkah kami telah sampai di hadapan sungai yang memanjakan mata. Bersamaan dengan cahaya kuning keemasan yang mulai tampak di sana menandakan sore telah tiba. Namun, hal itu tidak menghalangi niat yang telah kami susun sedemikian hingga setibanya kami di sana, Windy dan Yani mulai menggelar tikar sembari menata rantang berisi makanan yang sudah dibawa. Sementara aku, Joko, dan Thohib memulai pemanasan. Kami segera telanjang dada dengan mengenakan celana sepaha. "Sudah, ayo keburu sore," ajak Joko dengan antusias. Dibalas anggukan oleh Thohib yang juga tidak sabar ingin segera tersentuh oleh jernihnya air sungai di sana. Namun, entah mengapa, aku mendadak ragu. Rasa was-was hadir seketika memeluk erat ketakutanku. Aku khawatir. Setibanya kami di sana, kurasakan angin sejuk menyapu kulit tidak seperti biasanya. Aku jadi punya firasat buruk setelahnya. Kutatap hangat senyum kedua temanku yang sudah menunggu sambil tertawa terbahak. Mereka sedang bergurau tanpa tahu keadaan yang sebenarnya. Aliran sungai begitu deras dari arah selatan menuju ke utara. Benar apa yang dikatakan ibuku kemarin. Entah mengapa, aku mendadak percaya dengan mitos Onggo Inggi yang menunggu sungai itu. Meski aku ini orang yang skeptis terhadap hal gaib, namun ketakutan itu berhasil menguasai diriku. Langkahku ragu-ragu, hendak menghentikan niat kedua temanku. Sembari mengulur waktu, kurasa tidak terlalu buruk jika kami mengambil beberapa gambar dahulu sebelum berenang di sana. Kesini, kita foto dulu saja yuk, pekiku pada Joko dan Thohib. Mendengarnya, mereka sontak memutar kedua bola mata malas. Bagaimana tidak, kulihat raut wajah mereka sangat antusias untuk segera membasahi diri dengan air yang tampak jernih dan segar. Tapi, di sisi lain, aku sama sekali tidak menceritakan kengerian tempat yang sedang kami kunjungi. Hal itu kulakukan juga demi keberhasilan rencana kami. Kupikir selain indah juga tidak memakan biaya sedikit pun untuk pergi ke sungai. Keduanya segera menghampiri dengan tatapan heran melihat wajah aneh dariku. "Kenapa kamu?" tanya Thohib. Kurasa dia tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiranku sedari tadi. Aku hanya mengernyit sambil memicingkan mata seraya mencari alasan pada mereka. Itu loh, ada batu besar sekali. Bagus kalau buat foto," pokiku sambil menunjuk bebatuan megah yang terletak sedikit jauh dari kami. Entah mengapa, ide itu terlontarkan begitu saja tanpa kupikir ulang apa akibatnya. Batu itu letaknya di selatan, agak ke tengah sungai yang mana alirannya begitu deras. Bahkan bebatuan itu mampu terkikis oleh air yang semakin mengiris seperti pisau. Aku lebih tidak menyangka ketika keduanya langsung mengiyakan ajakanku tanpa memikirkan ulang risikonya. Mati aku, pikirku sedari tadi. Aku jadi diam 1000 bahasa, nyaliku ciut. Apalagi melihat Joko yang sudah siap menenteng kameranya sambil mengajak kedua temanku lagi, Windy dan Yani. Mereka juga tampak antusias mendengar ajakanku yang diteruskan oleh Joko. "Wah, serius ini? Baguslah," mata Thohib berbinar menyambut Joko. Ia berjalan duluan hendak mendekat ke arah bongkahan batu yang aku maksud. Tapi di sisi lain, tiba-tiba Yani berjalan sambil mendekatkan wajah ke telingaku. "Kok sunyi, mencekam sekali tempat ini. Katamu, kalau sore rame tidak karuan," bisikan Yani menusuk kendang telingaku. Aku terdiam seketika. Mataku ikut membulat setelah mendengarnya. Benar saja, baru kusadari tempat ini mendadak sepi pengunjung tidak seperti biasanya. Meski hanya warga desa yang ke sana,
tapi setidaknya setiap sore selalu ada. Keanehan semakin terasa. Deru air yang kian terdengar mulai menghilangkan keberanianku. Sementara teman-temanku mulai mengulurkan tangan untuk bergantian naik ke atas bongkahan batu besar itu. Aku hanya terdiam di tepian, melamun menatap air yang semakin meninggi mengenai wajah batu yang sedang diinjak teman-temanku. Tidak beres. Aku larut dalam lamunan, hingga aku terkejut ketika Windy mulai menarik tanganku untuk naik ke atas batu. "Win, yang benar saja," aku kelepasan mengatakan itu dengan nada tinggi. Sial, mereka langsung mengarahkan pandangannya kepadaku. Aku tahu mungkin tidak menyangka aku bisa mengatakannya, padahal yang mereka tahu aku ini adalah orang paling sabar di antara mereka. Namun aku tidak ambil pusing. Ini rencanaku, dan mau tidak mau aku harus ikut bergabung juga dengan mereka. Dah, siap ya? 1, 2, 3. Kamera pun berhasil menangkap gambar dengan grafik yang cukup baik, cocok untuk dicetak dengan gambar yang kami tangkap saat beristirahat tadi. Senyumku mereka seketika. Ternyata ide ini tidak terlalu buruk. Meski sedari tadi perasaan was-was menghantui pikiranku, apalagi mulai kurasakan air sungai meninggi hingga merendam kaki kami. Jantungku kembali berdegup hebat ketika samar-samar aku melihat sesuatu yang muncul mengitari kami seperti rambut panjang yang terbawa aliran. Onggo Inggi, aku melompat seketika. Penampakan itu berhasil memecah ketakutanku. Sementara keempat temanku mulai memandangku dengan aneh. "Kamu kenapa?" Aku masih terkejut. Beberapa detik terdiam dengan mata membulat menyadari apa yang aku lihat. Bahkan pertanyaan dari Joko saja belum sempat kubalas. Aku begitu takut. "Sudah, aku keluar saja. Kalian kalau mau foto-foto dulu aku tunggu ya," ucapku beralasan. Meski sebenarnya aku tahu mereka mulai merasa ada yang tidak beres melihat wajahku yang pucat dengan bibir membiru. Tidak kuhiraukan mereka yang masih asik berfoto di atas bongkahan batu yang semakin terendam. Aku memutuskan untuk menepi sembari memperhatikan keempat temanku. Dan datang lagi sesuatu yang terlihat memutar mengitari mereka seperti rambut panjang yang entah dari mana asalnya. Mulai kusadari, itu benar Onggo Inggi. Sudah fotonya? Sudah, cepat ke sini!" Aku berteriak sekuat tenaga. Tapi entah mengapa mereka seperti tidak mendengar teriakanku. Tawa mereka semakin meriah tanpa sadar sesuatu sedang mengincar di dalam air yang tidak tampak oleh mereka. Hanya aku yang bisa melihat makhluk itu. Dengar tidak? Sudah. Dari arah selatan, sayup-sayup aku dengar deru air yang semakin kencang mendekat ke arah kami. Aku tidak mungkin naik lagi ke sana sebab airnya sudah setengah badan tingginya. Air itu semakin merendam kaki mereka dengan rambut-rambut yang sedari tadi muncul seakan ingin mengikat keempatnya. Aku langsung beranjak. Tidak peduli setinggi apa air itu, ku terjang begitu saja. Meski harus jatuh bangun karena terpeleset oleh batu berlumut yang tidak tampak olehku. "Win, pegang tanganku. Sudah, ayo nurut." Windy menoleh. Wajahnya juga tampak ketakutan ketika menyadari aliran air dari arah selatan mulai meninggi seakan ingin melahap kami. Sayang sekali, aku kurang cepat. Kami terseret begitu saja. Aku kewalahan mencoba menyelamatkan Windy dan Yani yang aku tahu tidak bisa berenang. Mereka gelagapan. Begitu juga dengan Joko dan Tohib, meski keduanya cukup mahir berenang, namun untuk melawan air sederas itu mustahil bagi kami. "Hip, tolong Yani dulu, cepat!" Aku mencoba berteriak sekuat tenaga sambil menggendong Windy yang sudah tidak sadarkan diri.
Tohib yang masih kuat itu segera menyusul tubuh Yani yang mulai jauh terseret air. Benar-benar jadi petaka kali ini. Aku berhasil menyelamatkan Windy. Sementara sedari tadi tidak aku sadari keberadaan Joko. Beberapa saat setelahnya, hanya Tohib dan Yani yang datang menepi. Kemana? Joko. Pikiran yang hendak tenang kembali tercampur aduk. Aku bingung harus bagaimana. Apalagi Yani mulai menangis melihat keadaan Windy yang tidak sadarkan diri. Begitu juga menangisi Joko yang tidak kunjung menepi. Aku beranjak lagi. Tidak kuhiraukan beberapa luka yang ada di kaki sebab tergores kerikil sedari tadi. Sungainya masih deras, tapi mengharuskan aku masuk kembali untuk mencari Joko. Tohib juga ikut denganku, tapi dia memilih menyusuri tepian seiring dengan arah aliran. Sedangkan aku bertugas mencari sambil berenang, cukup sulit untuk menemukannya. Bahkan badanku mulai menggigil kedinginan, merasakan angin sesekali menepuk punggung. Joko tidak kunjung ketemu, hanya kameranya saja yang berhasil aku tenteng. "Hip, Windy dan Yani, suruh dijemput saja. Joko belum ketemu ini," perintahku pada Tohib dan langsung dipahami olehnya. Tohib segera berlari meninggalkanku yang masih berenang menyusuri sungai. Langit semakin petang dan aku tidak tahu di mana diriku sekarang. Seakan terbawa mengikuti aliran sungai yang tidak pasti ujungnya. Tapi aku mulai menyadari bahwa diriku sudah jauh dari tempat yang seharusnya. Kira-kira aku terbawa sekitar 1 kilometer dari tempat semula. Anak itu tidak ketemu. Kemana ini? Rasanya ingin menangis saat itu juga. Badanku sudah terlalu lelah, bahkan rasanya sudah matang berada dalam air. Aku memutuskan kembali dengan berjalan kaki, menyusuri setiap tepi seraya mencari keberadaan Joko. Apa ini yang dibilang ibu? Sambil menepuk dahi, aku menumpahkan air mata yang tidak terbendung hingga membanjiri pipiku. Menyesal sudah pasti aku rasakan. Ketakutan juga mendominasi saat itu juga. Mentalku seakan hilang begitu saja bersamaan dengan resah yang tidak henti datang. Kalau Joko benar hilang, bagaimana caranya aku mengatakan pada kedua orang tuanya? Dari kejauhan, aku melihat seseorang berlari sambil menenteng senter ke arahku. Dia Tohib, sambil membawa handuk dan juga jaket tebal. Tidak kusangka dia menyusul sejauh ini dengan jalan kaki. "Hip, kenapa kamu jauh-jauh ke sini?" Aku tidak berbohong bahwa hatiku begitu senang mendapat teman yang perhatian. Dia juga sekaligus tempat aku menadah air mata ketika berat rasanya. "Sudah, tenangkan dirimu dulu. Aku sudah bilang dengan keluarga Joko, kalau tidak ketemu bakal dibantu polisi," ucap Tohib yang mencoba menenangkanku. Campur aduk rasanya, senang dan juga takut menjadi satu. Sudah pasti keluarga Joko kecewa dan tidak menyangka. Aku juga tidak henti menyalahkan diri atas kejadian yang telah terjadi. Kalau saja aku mendengarkan nasihat ibu kala itu, tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Kami pulang tanpa Joko. Dengan keadaan lelah serta hati yang terpukul, sejak tadi Windy juga tidak henti menangisi hilangnya kekasih hati. Kami mengharap mukjizat Tuhan membawa Joko pulang malam itu juga. Namun, mungkin sudah takdirnya. Beberapa hari kemudian, polisi tidak henti mencari. Hari demi hari pencarian nihil, kami tidak menemukan keberadaan Joko di sekitar sana. Hingga pencarian dihentikan. Karena sudah 3 hari tidak kunjung ketemu, kami juga menyerah. Mental kami sudah lemah melepas kepergian Joko yang memukul hati. Benar saja, keluarganya menyalahkan aku habis-habisan. Aku pun sempat hampir dipenjara karenanya. Kehidupan yang tidak terduga, pertemanan kami berubah 180 derajat. Hanya sisa aku
yang masih memiliki harapan untuk mencari keberadaan Joko demi mengembalikan pertemanan kami. Beberapa hari kemudian, aku kembali berkunjung ke sungai itu. Sembari membawa ranjang berisikan bunga tabur, mataku berkaca-kaca. Aku sungguh tidak menyangka kejadian itu akan menghampiri begitu saja. Aku tidak siap merelakan Joko yang sekarang entah kemana. Namun, dari kejauhan, aku melihat boneka yang berpakaian sama persis dengan yang dikenakan Joko terakhir kali. Bertelanjang dada serta kolor biru yang melekat pada kakinya. Jantungku sontak berdegup begitu kencang. Aku berlari menghampiri dan terkejut bukan main. Rupanya itu benar mayat Joko yang tersangkut di bawah batu. Sekujur badannya bengkak membiru, kedua tangannya sudah tidak utuh entah dimakan apa. Aku langsung menelpon satu persatu temanku dan juga keluarga Joko. Tidak menunggu lama. Hanya sekitar 30 menit saja mereka langsung sampai ke sana. Melihatnya membuat pecah tangis kami. Keadaan mayat Joko mengenaskan. Berhari-hari hanyut entah kemana dan akhirnya kembali lagi ke sana. Aku tidak tahu apakah ini hanya kebetulan atau apa. Rasanya aku mulai percaya mitos yang diceritakan ibuku tentang sungai itu. Ongko Inggi masih ada di sana, entah mencari mangsa atau hanya menjaga. Hatiku masih terpukul. Meski sudah bertahun-tahun kejadian itu berlalu, aku mengingat jelas bagaimana kami berpisah begitu saja, bahkan pertemanan itu pun ikut hilang. Jelas karena kecewa. Aku pun tidak henti mengutuki diri serta menyalahkan apa yang sudah terjadi. Jika saja, jika dan jika yang kuucap sepanjang hari ketika aku mengingat lagi. Beberapa tahun berikutnya, sungai itu kembali gempar. Beberapa orang yang sedang memancing tidak sengaja menemukan mayat wanita tanpa busana yang terdampar di tepian. Sepertinya itu korban pembunuhan. Entahlah, aku tidak ingin mencari tahu lagi tentang tempat itu. Cukup untuk kusimpan sebagai rasa sakit hati yang mendalam. Sampai di sini kisah ini aku bagikan. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menjaga adab, menjaga lisan, dan senantiasa berdoa kepada Sang Pencipta dimanapun kalian berada. Kalian ingin tahu yang sebenarnya terjadi? Warga di sekitaran desa sudah menemukan 3 korban. Di antaranya mayat yang dibuang. Namun nama tempat harus aku samarkan agar tidak menyinggung pihak manapun.